Jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus sebagai kepala sekolah? Apakah merupakan kasus tersebut dilema etika atau merupakan suatu bujuk moral? Ini untuk dilema ini ada masalah, kalau dua masalah yang penting. Jadi Ibu memilih masalah itu yang mana yang sangat penting. Memang dua-duanya penting, tapi ada lebih penting lagi. Jadi untuk moral itu ini mana yang Ibu pantau dulu. Kalau dia mana melanggar hukum, Ibu agak kayaknya mana yang melanggar hukum itu Ibu tidak melakukannya, ataupun mengetahui kalau ada yang masalah yang penting juga tapi dia agak melanggar hukum tadi, ya kedua kita tidak melakukannya. Mana yang melanggar, mana yang tidak. Jadi dalam dilema etika tadi Ibu menyebutkan bahwasanya yang pertama, kalau Ibu punya dua keputusan, jadi Ibu harus memilih satu keputusan yang baik, di mana keputusan itu dua samanya baik. Kemudian kalau yang dalam bujuk moral, Ibu mempertimbangkan apakah setiap keputusan itu di belakang harinya kemudian akan mengandung masalah hukum atau tidak. Oh, seperti itu ya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan suatu pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Saya mengambil keputusan di sekolah saya itu memikirkan dengan matang-matang dan memikirkan yang lebih baik lagi. Oh, lebih baik lagi ya Bu ya. Nah, pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, apa langkah menjalankan keputusan tersebut? Saya mengambil keputusannya, misalnya saya itu karena rasa tanggung jawab saya dan rasa kasih sayang saya, jadi saya lebih pilih mana yang lebih baik, terbaik untuk siswa saya dan untuk kepentingan siswa saya itu. Jadi dalam pengambilan keputusan tersebut Ibu melihat ada dua kebenaran, dan yang paling benar dan yang paling terutama keputusan tersebut tidak merugikan orang lain dan berpihak pada murid. Nah, pada kasus contoh seperti apa Bu yang Ibu rasakan antara nilai kebenaran itu benar-benar ada dan nilai kebajikan itu dua-dua memang benar-benar ingin Ibu rasakan Bu? Contohnya misalnya gini, untuk siswa SD Taban ini, kalau dia namanya dia petani agak gimana, orang tuanya itu agak nggak ngerti masalah kakak. Jadi untuk pendaftaran siswa baru, misalnya dia tidak ada kakak, kakaknya tidak online, jadi itu misalnya 160 siswa karena kakak tadi tidak online, tidak ada kakak, jadi terdaftarlah di Dapodik 140. Jadi memang bisa kita tidak terima murid itu, tapi kan kita tanggung jawab kita di sini. Kalau misalnya anak itu tidak punya kakak, kan bisa juga kita nggak terima. Tapi karena kita kasihan, itu tanggung jawab kita juga, karena bahwa anak itu perlu pendidikan, nggak mungkin kita tolak. Jadi masalah online tidak online-nya itu karena orang tua ini belum ngerti masalah online tidak online-nya kakaknya itu, karena anak murid kita di sini dia tinggal sama neneknya karena orang tuanya nanti entah kemana pisah gitu sama anaknya, jadi dia tinggal sama neneknya. Jadi neneknya ini kurang ngerti, makanya kakaknya kebanyakan nggak online, makanya itu di Dapodik itu tidak terdaftar dia. Jadi karena tidak terdaftar di Dapodik, dia kakaknya itu tadi tidak online, secara otomatis anak itu tidak terdaftar di sekolah. Jadi sekolah tidak bisa menerimanya. Tapi saya ingat kembali lagi putuskan bahwasanya dilema Ibu, bahwasanya Ibu ada dua pilihan, bahwasanya kebenarannya anak ini perlu sekolah. Tapi dalam kebenaran hal berikutnya Ibu perlu bahwasanya anak tersebut tidak melengkapi berkas administrasi. Oke. Nah, dalam kasus seperti tadi karena tidak adanya
kartu keluarga yang online, dan kemudian ibu harus mendaftarkan anak tersebut di Dapodik. Jadi langkah-langkah apa yang ibu lakukan atas dua dilema ini? Atas satu, kalau ibu terima, ibu nanti akan nggak bisa masukkan muridnya ke Dapodik, jadi ibu akan seperti kesusahan. Dan kalau ibu terima, ibu juga akan mengalami kesulitan. Nah, bagaimana ibu mengatasi dalam situasi ini, dalam pengambilan keputusan ini, Bu? Saya mengambil keputusan begini, untuk orang tuanya saya undang, saya kasih surat undangan untuk musyawarah di sekolah mengenai kenapa anak ini tidak terdaftar, karena saya terangkan sama orang tuanya bahwa kakaknya itu tidak online, ada kakak yang tidak mengumpulkan kakak. Jadi kalau misalnya saya terima anak ini, saya kasih tahu sama orang tuanya waktu musyawarah, kalaupun saya terima anak ini, dia tidak terdaftar di Dapodik. Jadi kalau dia tidak terdaftar di Dapodik, tidak bisa, misalnya pihak sekolah itu bosnya tidak keluar untuk anak yang tidak ada kakak ini, mengurangi uang bos. Jadi seandainya kalau saya tidak terima, itulah dia keluarnya. Tapi kalau saya tidak terima anak ini, namanya sudah tanggung jawab saya sebagai kepala sekolah. Jadi itulah dia, kalau memangnya kalau dia kakaknya tidak online, tidak ada kakak, itulah dia akibatnya. Jadi ibu memberikan penjelasan sama orang tua. Iya. Kalau anak ini diterima, bahwasanya ibu harus merasa dirugikan karena pendapatan dana bosnya pasti jelas berkurang. Kalau ibu tidak terima, ibu pastinya akan merasa tidak bertanggung jawab karena seluruh anak pasti punya haknya untuk sekolah. Oke, jadi langkahnya yang pertama tadi dalam proses ini ialah ibu mengundang orang tua untuk musyawarah untuk menjelaskan hal tersebut agar orang tua membantu permasalahan ibu untuk mengambil keputusan tersebut, tetap menerima. Namun orang itu tetap berusaha harus melengkapi administrasinya. Oke, baik Bu. Dalam hal ini Bu, apa tantangan atau kendala yang ibu hadapi untuk seperti kasus yang ibu alami? Yang saya hadapi, yang kasus tantangannya yaitu karena gini, untuk yang penduduk kita di sini kan umumnya petani, itu kurang masalah-masalah internet, masalah apa kita terangkan, masalah mengonlinekan kakak itu kurang ngerti. Jadi seperti sumber daya manusianya untuk dalam teknologi masih kurang. Itu tantangannya ya. Nah, dalam menghadapi tantangan tersebut, apa yang ibu lakukan supaya hal tersebut tidak menjadi kendala bagi ibu dalam sebuah pengambilan keputusan dalam kasus ini? Saya itu berkoordinasi dengan kepala desa setempat. Dengan kepala desa setempat ya Bu ya. Nah, dalam pengambilan keputusan ini, apakah ibu punya suatu jadwal tertentu atau tata kelola untuk mengatasi suatu permasalahan untuk dalam mengambil keputusan ini? Karena gini, kalau untuk kejadian untuk pendaftaran setiap tahunnya penerimaan murid baru itu saya suruh sama orang tua siswa yang mendaftar untuk mengonlinekan dulu kakaknya. Jadi terprogram setiap awal tahun ajaran baru masuk, ibu pasti selalu untuk siswa kelas 1 ibu pastikan bahwasanya hal itu tetap berlaku. Jadi udah terstruktur ini ya Bu ya. Oke. Baiklah Bu, kita sudah di penghujung pertanyaan. Sebelum kita berakhir, coba Surya mau bertanya kepada Ibu Kepala Sekolah. Nah, hal apakah yang sudah Ibu dapatkan dari perbincangan kita saat ini dalam suatu pengambilan keputusan bagi Ibu sendiri? Saya tuh menganggap keputusan saya itu jadi dapat saya tuh lebih baik kalau menerima anak siswa yang tadi kurang tidak mampu, misalnya dia tidak mampu membuat kakak tadi dan tidak online, jadi itu saya tuh memikirkan lebih baik untuk saya dan lebih baik untuk misalnya masyarakat lah, kita bilang masyarakat di sekolah ini. Jadi ini bagaimana ibu mengambil keputusan itu, bahwasanya itu sebagai
lebih kebaikan untuk ibu atau lebih kebaikan untuk Iya, masyarakat atau anak yang Anak tidak. yang- Oh, jadi ada dilemanya seperti itu ya, Bu ya. Jadi Ibu, semoga Ibu dalam keadaan sehat. Terima kasih Bu atas bincang-bincang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.